Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i man sar ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini dengan izin dan taufiknya kita bisa kembali bermajlis melanjutkan pembahasan kita tentang fiqh ibadah. Sebelumnya saya ingin mengingatkan diri saya kemudian kita semua untuk selalu mengikhlaskan niat, kemudian bersungguh-sungguh di dalam belajar syariat yang kita yakini ini sebagai pedoman hidup kita. Saya teringat sebuah hadis sebagai muqaddimah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzi'ul 'ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yanzi'ul 'ilm biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alimun." Dalam riwayat, hatta idza lam yubqi aliman, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adall. Hadis ini sebagai pembuka materi kita pada malam hari ini, yang mana Nabi kita mengatakan sesungguhnya Allah tidaklah mengangkat ilmu itu dengan mengambil ilmu itu dari dada-dada para ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hingga jika tidak tersisa lagi di antara para ulama itu, orang-orang akan mengangkat para pemimpin yang jahil. Maka para pemimpin-pemimpin itu ditanya tentang persoalan agama. Lantas mereka pun berfatwa tanpa didasari ilmu. Fadallu, maka mereka pun sesat. Wa adallu, dan menyesatkan. Hadis kita ini memberi gambaran kepada kita semua tentang kondisi akhir zaman, bahwa ilmu agama itu perlahan sedikit demi sedikit akan diangkat, akan hilang dari muka bumi ini. Seakan-akan hadis ini juga memberikan kita pesan agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk belajar. Jika ilmu itu akan hilang, padahal kita yakini bahwa ilmu itu adalah penerang jalan hidup kita di dunia bahkan juga di akhirat. Tetapi di akhir zaman ilmu itu semakin sedikit. Seharusnya ini menuntut kita untuk semakin bersungguh-sungguh untuk belajar. Demikian pula difahami dalam hadis ini bahwa di akhir zaman akan bermunculan orang-orang yang berani berfatwa, berbicara tentang persoalan agama, padahal dia tidak punya kapasitas berbicara tentang agama. Dan ini sangat berbahaya, karena inilah yang nampak kita lihat di masyarakat. Setiap orang begitu berani berbicara tentang persoalan agama, padahal pertanggungjawabannya sangat besar. Setiap orang mengaku diri sebagai orang yang pantas berbicara tentang agama, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu merujuk kepada para ulama dalam persoalan-persoalan agama. Was'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Dan orang yang tidak memahami persoalan agama ini, lalu berani berbicara, menyebarkan pemahamannya, diancamnya. Sebagaimana dalam
Firman Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumil qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Orang-orang yang sesat dan menyesatkan itu di akhirat nanti akan datang membawa dosa-dosanya dan dosa-dosa orang yang pernah dia sesatkan. Dia akan memikul dosanya dan dosa orang yang dia sesatkan. Waliyadzubillah, dia akan bertanggungjawabkan dosanya dan juga akan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang pernah dia sesatkan. Karenanya mungkin ini sebagai motivasi bagi kita semua untuk kemudian memberikan porsi terbaik ya, dari waktu kita untuk mempelajari agama kita ini. Cukuplah sebagai bukti kemuliaan seseorang ketika dia semakin memahami agama ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas persoalan fikih ibadah. Begitu panjang. Bahkan pertemuan terakhir kita sudah sampai pada pembahasan fikih berzikir setelah sholat. Itu artinya bahwa sudah banyak pembahasan yang telah berlalu. Yang saya anggap bahwa pembahasan itu adalah pembahasan yang tidak boleh diabaikan. Harus diulang-ulangi terus, ya, didengarkan, dicatat, ya, bahkan dihafal. Ya, karena ilmu itu kalau kita tidak jaga dengan baik, ya, ada sebuah ucapan para ulama mengatakan, jika semua potensi kita kerahkan untuk belajar, maka ilmu itu hanya akan memberikan kita seperduanya. Nah, kalau kita sudah tidak mencatat, tidak juga mengulang-ulangi, ya, dan tidak berusaha untuk menghafalnya, kira-kira berapa persen ilmu itu yang akan kita dapatkan. Nah, pada kesempatan ini, jamaah sekalian, para pemirsa Ruas TV dimanapun kita berada, insya Allah kita akan membahas tentang sunnah-sunnah rawatib. Ya. Sebagaimana kita lihat ya, di samping kita, fikih salat sunnah rawatib. Yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib adalah salat-salat sunnah yang mendampingi salat-salat wajib. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ada salat sunnah yang memang selalu mendampingi salat-salat itu. Bukan salat yang jarang dikerjakan. Ya, tetapi salat ini selalu kita lihat atau dikerjakan oleh Nabi, dilihat oleh para sahabat. Ya. Pertama yang harus kita pahami, kapan waktu pelaksanaan salat sunnah rawatib itu? Salat sunnah rawatib terbagi dua, ada qabliyah, ada ba'diyah. Salat rawatib qabliyah adalah salat sunnah yang menyertai salat-salat wajib, tetapi dia dikerjakan sebelum mengerjakan salat wajib. Ini namanya qabliyah. Awal waktunya adalah setelah azan. Ini perlu kita pahami ya, bahwa boleh jadi waktu salat sudah masuk menurut pandangan kita, tetapi belum terdengar azan. Nah, ini seharusnya kita lebih berhati-hati. Karena azan itu sebagaimana yang pernah kita jelaskan adalah i'lam, pemberitahuan tentang masuknya waktu salat. Sehingga awal mulainya kita melaksanakan salat sunnah rawatib qabliyah adalah setelah azan. Dan berakhir ketika iqamah telah terdengar. Artinya para pemirsa sekalian, apabila kita ingin salat sunnah qabliyah, tetapi iqamah sudah ditegakkan, maka kita tidak boleh lagi salat sunnah. Bahkan jika saja kita sementara mengerjakan salat sunnah qabliyah dan kita baru berada pada pertengahan salat kita, tiba-tiba terdengar suara iqamah, ya, maka sebaiknya kita perhatikan jika kemungkinan kita akan terlampaui takbiratul ihram, maka kita selesaikan saja salat kita, kita memberi kita stop saja sampai di situ, kita batalkan, lalu kita berdiri untuk salat wajib. Hal ini kita pahami berdasarkan hadis Nabi, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Apabila salat telah ditegakkan, salat wajib maksudnya, maka tidak ada lagi salat kecuali salat wajib itu. Nah, kecuali jika misalnya kita tahu bahwa
kita bisa menyelesaikan salat kita tanpa tergesa-gesa dan kita bisa mendapatkan takbiratul ihram. Misalnya kita sudah berada pada ruku, ya. Dan kita kan sudah jelaskan sebelumnya. Nah, ini terkait dengan semua pembahasan kita yang telah lalu. Bagaimana cara menyikapi setiap kondisi kita. Kita ruku, tumaknina itu kan kalau kita sudah berada pada suatu gerakan seperti ruku, semua tulang-tulang kita sudah berada pada tempatnya. Lalu kita mampu membaca minimal 1 kali doa ruku, lalu kita bangun. Itu tumaknina. Yang bukan tumaknina adalah yang tidak sempurna rukunya lalu langsung bangun. Atau ketika dia bangun i'tidal, belum sempurna, belum tegak badannya berdiri, lalu langsung sujud. Nah, ini salat yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis, yaitu orang yang la yuqimu salbahu bainar ruku' was sujud. Dia tidak tegakkan punggungnya antara ruku' dan sujud. Jadi para pemirsa sekalian, salat sunnah qabliyah ini waktunya, ya. Adapun salat sunnah ba'diyah itu dikerjakan setelah selesai salat wajib, ya, dan berakhir ketika keluar waktunya, ya, ketika keluar waktu salat itu. Tentunya ini perlu kita pahami, ya, bahwa tidak semua salat akhir waktunya merupakan awal waktu salat berikutnya. Tidak semuanya. Ya, ada salat yang akhir waktunya itu sebelum masuk waktu salat berikutnya, yaitu salat subuh. Ya. Salat subuh jelas, ya, bahwa akhir waktunya adalah sebelum terbit matahari. Berakhir di situ dan masih ada jarak waktu antara saat itu sampai masuknya waktu salat zuhur. Ini harus kita pahami dengan baik. Nah, itu kira-kira tentang waktunya. Kemudian yang kedua, hukum daripada salat sunnah rawatib ini. Ulama kita mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Meninggalkannya menjadi sesuatu yang makruh. Bahkan kalau kita membaca pendapat para ulama, kita dapati bahwa di antara mereka ada yang menjadikan salat sunnah rawatib ini sebagai ukuran seseorang itu dianggap orang yang memiliki adalah, ya, memiliki sikap keistiqomahan, termasuk orang yang bisa dipegang kata-katanya, ya, atau tidak. Itu dilihat dari bagaimana konsistensinya dalam menjaga salat sunnah rawatib ini. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa orang yang membiasakan diri meninggalkan salat sunnah rawatib ini menandakan bahwa dia memiliki iman yang lemah. Imannya lemah. Kenapa? Karena ternyata Nabi kita selalu menjaga salat-salat sunnah ini. Nah, bahkan salat sunnah fajar, ya, salat sunnah subuh, ini disebutkan oleh salah seorang ulama kita, kalau tidak salah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan salat sunnah sebelum subuh. Bahkan ketika dalam perjalanan musafir, yang mana kata ulama kita ada istilahnya sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah tarkiyah? Mungkin baru Anda dengar ini, ya. Meninggalkan sesuatu yang merupakan kebiasaan baik kita karena kita mengikuti Nabi. Iya, mengikuti Nabi. Ternyata Nabi SAW ketika musafir, kata ulama kita, mencukupkan salatnya itu dengan salat wajib, ya, salat 5 waktu, kecuali 2 salat sunnah yang juga beliau jaga, yaitu salat witir dan salat sunnah subuh, ya, sebelum subuh, ya. Atau ya 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini tidak pernah Nabi tinggalkan, ya, sehingga dari sinilah ulama kita ada yang berpandangan, ya, bahwa orang yang terus-menerus meninggalkan salat sunnah rawatib ini dianggap orang yang lemah imannya, sehingga salat ini dianggap makruh untuk ditinggalkan. Apalagi terus-menerus ditinggalkan. Berikutnya, berapa jumlah salat sunnah rawatib ini? Ya, terjadi 2 pendapatnya di kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan 10 rakaat, ya, jumlah keseluruhannya sehari semalam. Ada yang mengatakan 12 rakaat. Ya.
Ini berdasarkan dua riwayat ya yang berbeda ya. Riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang mana beliau mengatakan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu rakaataini qabla zuhur wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi. Ya. Ini ada kata fi baitihi, 2 rakaat setelah salat maghrib di rumahnya. Nabi kerjakan di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, dan juga 2 rakaat setelah salat isya di rumahnya, di rumah Nabi. Wa rakaataini qabla as-subuh, qabla salat as-subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh. Ada juga berarti isyarat yang bisa kita ambil dari hadis ini faedah bahwa salat sunnah itu sebenarnya lebih utama dikerjakan di rumah, ya. Karena ini lebih menjaga dari keikhlasan, menjaga diri untuk ikhlas, menjaga dari sifat riya, ya. Dan ini salah satu mungkin aplikasi dari anjuran Nabi supaya kita menghidupkan rumah kita dengan ibadahnya. Perbanyak ibadah-ibadah salat sunnah, ya, bacaan-bacaan Al-Quran, dan Nabi melarang kita menjadikan rumah kita seperti kuburan. Ya, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, kata Nabi. Makanya juga dipahami di sini bahwa berarti kuburan itu bukan tempatnya baca Quran, ya. Karena Nabi perumpamakan rumah yang tidak ada di dalamnya bacaan Quran, salat seperti kuburan. Seakan-akan yang mengatakan kuburan itu tempat bukan tempat untuk dikhususkan mengaji atau salat, ya. Tapi untuk mengingat mati tentunya, dan di rumah kita lah tempat yang terbaik untuk dihidupkan dengan ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Baik. Kemudian riwayat yang kedua adalah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla zuhur. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau tadi hadis Ibnu Umar disebutkan 2 rakaat sebelum zuhur, dalam hadis Aisyah ini 4 rakaat sebelum zuhur, sehingga jumlahnya menjadi 12 rakaatnya. Hadis Ibnu Umar 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis Aisyah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga jumlahnya keseluruhannya menjadi 12 rakaat. Ini juga diperkuat dalam riwayat yang lain, yang mana disebutkan anna man shalla 12 raka'ah min ghairil fariḍah, siapa yang salat 12 rakaat selain salat wajib, banallahu lahu bihinna baitan fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Nah, ini jelas dalam hadis ini disebutkan 12 rakaat. Ya, jadi kalau kita lihat kedua hadis ini sebenarnya tidak ada yang kontradiksi, ya. Ulama kita memperkuat pendapat bahwa jumlah salat sunnah rawatib itu adalah 12. Ya, 12. Dan ini dari satu sisi memang nampak lebih kuat, karena kalau kita katakan 12 berarti sudah mencakup yang 10, ya, pendapat yang satunya lagi. Tapi kalau kita katakan 10, maka kita harus takwil, ya, pendapat yang mengatakan atau riwayat yang menyebutkan 12 rakaat. Apa yang menyebabkan dua riwayat ini berbeda antara Ibnu Umar dan Aisyah? Ini kata ulama kita karena mereka berdua menjelaskan apa yang mereka lihat dari Nabi. Ya, Aisyah melihat bahwa Nabi salatnya sebelum zuhur 4 rakaat, ya, salat 2 rakaat di rumah, kemudian ketika keluar salat lagi 2 rakaat. Ibnu Umar yang tentunya dia tidak melihat apa yang terjadi di dalam rumah Nabi, beliau menjelaskan apa yang beliau saksikan, ya, yang beliau lihat di masjid. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Nabi melakukan dua-duanya, kadang salat 10 rakaat, kadang juga 12 rakaat.
Dan ini dua-duanya boleh. Salah seorang ulama kita yang masih hidup sampai saat ini, ulama ahli hadis di Madinah, berpendapat bahwa yang lebih afdal sebenarnya adalah yang 12 rakaat. Ya, sekalipun jika ada yang mengerjakannya dengan 10 rakaat, itu pun tidak menjadi masalah insyaallah taala. Kemudian ada suatu yang menarik yang ingin saya sampaikan tentang riwayat hadis Ummu Habibah, ya, yang juga terkait dengan salat rawatib ini, salat sunnah rawatib ini. Coba kita perhatikan bagaimana para sahabat, bahkan sahabiah, ya, sahabat dari kaum wanita, betul-betul menjaga ibadah salat sunnah rawatib ini. Ummu Habibah setelah meriwayatkan hadis yang kita sebutkan tadi, ya, man shalla itnatai asyara raka'ah, barang siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailah, dalam sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah dalam surga. Apa yang dikatakan oleh Ummu Habibah? Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak saya mendengarkan hadis ini dari Nabi, saya tidak pernah lagi meninggalkannya. Saya tidak pernah meninggalkannya. Ambasah, ya, periwayat hadis yang mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah mengatakan, semenjak saya mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah, saya pun tidak pernah meninggalkannya lagi. Ya, 12 rakaat. Lalu Amr ibnu Aus yang mendengar hadis ini dari Ambasah mengatakan, semenjak saya mendengarkan hadis ini dari Ambasah, saya tidak pernah meninggalkan, ya, 12 rakaat salat sunnah rawatib ini. Jadi ini silsilah periwayatan hadis dari sahabat Ummu Habibah, kemudian Ambasah, kemudian Amr ibnu Aus. Lalu Amr ibnu Aus meriwayatkan hadis ini ke Nu'man bin Salim. Apa yang dikatakan oleh Nu'man bin Salim sama dengan sebelumnya. Setelah saya mendengarkan, atau sejak saya mendengar hadis ini dari Amr ibnu Aus, saya tidak pernah lagi meninggalkan salat sunnah rawatib 12 rakaat. Subhanallah. Semoga ada di antara kita yang juga, ya, dengan berani konsisten dan komitmen. Insya Allah setelah kita mendengarkan hadis ini, kita akan minimal mengatakan insya Allah, ya, akan menjaga, ya, salat sunnah rawatib 12 rakaat. Persoalan yang lain yang juga mungkin penting untuk kita bahas adalah apakah salat apakah salat Jumat memiliki salat sunnah rawatib? Ya, apakah salat Jumat juga memiliki salat sunnah yang selalu mendampinginya, yang dianggap bahwa dia bagian daripada salat Jumat itu? Ya, ulama kita sebenarnya berbeda pendapatnya. Namun insya Allah pendapat yang kuat bahwa salat Jumat itu tidak memiliki salat sunnah rawatib, ya, terutama salat sunnah qabliyah yang mendampingi salat Jumat. Akan tetapi, ya, ada salat sunnah yang dikerjakan setelah salat Jumat. Ya, kita akan sebutkan sebentar. Apakah ini berarti bahwa kita tidak boleh salat sunnah sebelum salat Jumat? Justru kita dianjurkan untuk memperbanyak salat sunnah, ya. Ada salat sunnah mutlak yang bisa kita kerjakan, ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan, dan ini disebutkan oleh para ulama kita, ya, kenapa tidak ada salat sunnah qabliyah Jum'ah, ya. Ternyata para sahabat, ya, diriwayatkan bahwa mereka itu subhanallah bersegera datang ke masjid di hari Jumat, dan semenjak sampai di masjid, maka pada saat itu mereka memperbanyak sholat sunnah sebanyak yang mereka sanggupi. Iya, ada yang mungkin 4 rakaat, 6 rakaat, bahkan 8 rakaat dan seterusnya. Sehingga dari sini kata ulama kita, ya, memang tidak ada qabliyahnya, tapi subhanallah para sahabat menjaga ibadah ini. Nah, ini yang mungkin baik untuk kita amalkan, ya, bahwa sekalipun sholat Jumat ini tidak ada qabliyah, ratib qabliyahnya, tetapi ternyata di situ ada peluang untuk memperbanyak ibadah-ibadah sholat sunnah. Ya, bisa kita sholat duha, ya, kalau belum masuk waktu sholat Jumat, ya, bisa kan? Karena sholat duha itu berakhir ketika mulai masuk tuh, atau sebelum, atau sesaat sebelum masuk sholat zuhur. Sebelumnya itu kita masih bisa sholat sunnah mutlak. Ada tahiyatul masjid, ya.
Kemudian kita bisa sholat dengan niat sholat sunnah antara azan dan iqamah. Bisa juga sholat sunnah wudhu. Ya. Nah, ini keutamaannya luar biasa. Dalam hadis Nabi mengatakan kepada Bilal bin Rabah, ya, apa yang menyebabkan ya, suara sendalmu terdengar atau saya dengar di dalam surga? Apa amalan yang luar biasa yang paling engkau harapkan sehingga sampai-sampai suara sendalmu terdengar di dalam surga? Ya, Bilal mengatakan saya tidak punya amalan-amalan yang luar biasa ya Rasulullah, kecuali saya tidaklah bersuci, berwudu, tatahur di waktu malam ataupun di waktu siang, kecuali saya sholat 2 rakaat. Nah, ini berarti satu keutamaannya luar biasa pada sholat sunnah tersebut. Ini tentang sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Adapun sholat sunnah setelah sholat Jumat, ini disebutkan dalam beberapa riwayat para pemirsa sekalian, bahwa ternyata Nabi mengerjakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Sekalipun dikatakan oleh ulama kita bahwa ini bukan rawatibnya, ada khilaf, tetapi disebutkan dalam beberapa hadis bahwa sholat sunnah setelah Jumat itu dikerjakan oleh Nabi 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain 4 rakaat. Dan ada ulama yang menggabungkan ini dan mengatakan 6 rakaat. Ya, sholat sunnah setelah Jumat itu adalah 6 rakaat. Lalu yang mana yang kuat ini? Yang mana pendapat yang kuat? Apakah 2 rakaat? Ya, apakah 4 rakaat? Ya, ada di antara ulama kita mengatakan bahwa jika Nabi sholat sunnahnya di masjid, maka Nabi mengerjakannya 4 rakaat. Tapi jika dikerjakan di rumah, maka Nabi cukup mengerjakannya 2 rakaat. Dan pendapat yang lain mengatakan mutlak, Nabi kerjakan 4 rakaat. Ya, kita katakan para pemirsa sekalian, bahwa sekalipun mungkin ulama kita mengatakan bahwa tidak ada sholat sunnah rawatib yang menyertai sholat Jumat ini, tapi penting untuk kita jaga sholat sunnah ini. Ada sebuah hadis yang ingin saya bacakan kepada kita semua, hadis riwayat Bukhari dari sahabat Salman Al-Farisi, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iktasala yaumal jum'ah." Barang siapa yang mandi di hari Jumat. Ya, mandi di hari Jumat ini penting untuk kita jaga. Pernah kita bahas sebelumnya bahwa ini dalam hadis dikatakan, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Ya, mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Ya. Wa tatahhara bima istata'a min tuhar. Lalu dia bersuci, ya, berwudu, membersihkan dirinya. Tsumma dahana aw massa min tib. Lalu dia menggunakan harum-haruman, menggunakan apa saja, minyak-minyak wangi, atau juga parfum, ya. Summa raha falam yufarriq baina itsnain. Kemudian dia bersegera raha ilal masjid. Ya, dan dia tidak memisahkan 2 orang yang duduk berdampingan. Dia juga adab ketika sampai ke masjid. Ya. Ada kata bersegera para pemirsa sekalian, di mana ini pelajaran yang sangat penting sebenarnya bagi kita semua, utamanya kaum lelaki, bahwa pada hari Jumat hampir-hampir di setiap masjid itu, ketika khatib sudah akan naik ke mimbar, selalu diingatkan. Saya mengatakan kepada kepada seluruh masyarakat yang berada di sekitar masjid, waktu salat Jumat tinggal beberapa saat lagi, diharapkan agar bersegera ke masjid. Bagi yang berada di luar, segera masuk masjid. Ini kalau dipikir, ya, sungguh sebuah kekurangan sebenarnya. Barangkali ini juga bukti ketidakpahaman kita terhadap syariat kita, atau mungkin kurangnya cinta kita kepada sunnah Nabi. Sebagai penutup, ya, saya ingin menyebutkan sebuah hadis terkait persoalan ini, yang mana Nabi kita mengatakan, idza kana yaumul jum'ah, apabila datang hari Jumat, qa'adatil malaikatu ala abwabil masjid, maka malaikat duduk di pintu masjid, ya. Fakataba kullaman jaa ilal jum'ah, maka dia mencatat setiap orang yang datang untuk salat Jumat, masuk ke masjid.
Ya. Fa idza kharajal imam, apabila imam sudah keluar untuk membacakan khutbahnya, tawatil malaikatus suhuf, maka malaikat menutup lembaran-lembarannya. Tadi dicatat nama-nama yang masuk ke masjid. Pas imamnya datang naik ke mimbar untuk membacakan khutbahnya, para malaikat tutup. Iya, buku catatannya. Dakhalat tastami'ul dzikr. Kemudian malaikat itu masuk ke masjid dan mendengarkan khutbah. Artinya bahwa kita yang tadinya masih berada di rumah atau berada di luar masjid, sibuk duduk berbicara untuk hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting, kita terlewatkan dari catatan-catatan para malaikat itu. Sungguh suatu kerugian yang besar ya. Kita sudah berada di masjid tapi tidak sempat tercatat nama kita karena kita tinggal di luar, ya, tidak langsung masuk masjid. Nah ini ya, para pemirsa sekalian, beberapa faedah yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.